Baik, pembahasan kita yang pertama tentang pujaan mereka terhadap tanah Karbala. Saya akan sebutkan ya tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, As-Saduq Al-Qummi dalam bukunya, buku ini adalah buku yang jadi patokan mereka, Man lah yahdhuruhul faqih. As-Saduq membawakan sebuah riwayat dari Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ini imam yang ke-6 kalau tidak salah. Jadi kalau orang Syiah punya imam 12 imam itu adalah 12 imam yang maksum setelah Nabi SAW. Nanti akan kita jelaskan insyaAllah pada mungkin hari ini atau besok. Jadi setelah Nabi masih ada yang maksum, yaitu 12 orang. Dimulai dari Ali bin Abi Thalib, imam pertama. Imam kedua adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ini juga maksum. Imam ketiga Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian imam keempat adalah Ali Zainal Abidin, ya. Kemudian imam kelima kalau tidak salah Muhammad Al-Baqir. Kemudian imam keenam Ja'far As-Sadiq, dan seterusnya sampai imam ke-12 Muhammad bin Hasan Al-Askar yang hilang pada tahun 200 sekian dan sembunyi sampai sekarang masih hidup tahun 1437. Jadi dia sudah hidup sekitar 1200 tahun. Ini imam yang ke-12. Nanti kalau dia keluar, jadilah dia Imam Mahdi menurut versinya mereka. Paham? 12 imam ini menurut mereka adalah maksum, tidak mungkin salah, dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi dipilih dan tidak mungkin salah. Oleh karenanya kedudukannya seperti para nabi. Sehingga perkataan mereka jadi hadis menurut orang-orang Rafidhah. Paham ya, kalau saya bilang Rafidhah berarti apa? Syiah ya. Jadi menurut mereka perkataan dan perbuatan 12 imam ini kedudukannya sama dengan sabda dan perbuatan Nabi SAW. Hanya saja mereka tidak menamakan dengan Nabi, karena Nabi terakhir Nabi Muhammad. Kalau Nabi terakhir selain Nabi Muhammad orang kafir. Tapi hakikatnya sama sebenarnya, fungsinya sama. Sama-sama perkataan yang maksum, tidak mungkin salah, dan sama-sama dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Maka dia menukil dari buku tadi telah saya sebutkan ya. Dia berkata, Fitini qabril Husain alaihi salam shifa'un min kulli da' wa huwa ad-dawa'ul akbar. Kata dia bahwasanya dalam tanah kuburan Al-Husain, yaitu di tanah Karbala, itu adalah obat bagi segala penyakit. Obat bagi segala penyakit, dan adalah obat yang terhebat. Dawaul akbar, obat yang terhebat, mengalahkan semua obat yang ada. Jadi caranya gimana? Dengan makan. Dengan makan apa? Tanah tersebut. Ini yang mereka praktekkan. Mereka makan tanah tersebut. Mohon maaf, saya tidak bacakan teks Arabnya karena di sini ada juga khawatir ada orang-orang yang mengerti dan bisa menimbulkan masalah. Jadi saya langsung terjemah, bacakan saja terjemahannya ya. Ada juga kadang-kadang ada orang-orang mereka yang hadir di sini yang orang Arab nanti bikin masalah. Dan di sini tidak boleh bikin masalah. Baik, kita terjemahkan langsung bahasa Indonesianya. Ya. Intinya ada riwayat yang lain juga. Kalau seorang memakan tanah tersebut, maka dia berdoa, ya Allah, jadikanlah tanah ini sebagai ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Jadi barang siapa yang makan tanah tersebut, dia mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama, dilapangkan ilmunya ya. Saya jadi ingat lelucon, kata orang, nanti kalau bukunya susah dihafal, dibakar ya. Dibakar kemudian diminum supaya dihafal semua. Tapi ingat, tidak boleh kentut ya. Kalau kentut hilang semua nanti. Ada-ada aja. Jadi ini kalau mau tambah ilmu, makan itu tanah, ilmu bertambah, rezeki semakin luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Ini dalam buku mereka, buku jadi buku muktamar. Buku maksudnya buku jadi yang diakui oleh mereka. Saya tidak sedang ngomong kosong. Saya sedang menukil dari mereka secara langsung. Bahkan di antara kehebatan tanah ini diriwayatkan dari imam mereka, hanniku auladakum, dikatakan berilah tahnik kepada anak-anak kalian dengan tanah dari kuburan Husain.
Kalau kita orang Islam, kalau ada anak baru lahir kita pakai korma kan? Kita cari orang soleh, kemudian dia dilumat-lumat, kemudian kita masukkan ke anak ini. Kalau menurut mereka yang lebih afdal, cari tanah itu masukin ke bayi tersebut. Inilah lihat mereka. Oleh karenanya, inilah yang dulu saya sempat bertanya-tanya. Saya pernah lihat sendiri waktu saya sedang ziarah ke kuburan Baqi. Saya mendapati mereka mengambil pasir. Mereka masukkan, takut ketahuan sama petugas. Bahkan sebagian teman melihat mereka langsung makan. Ada apa gerangan? Ternyata ada keyakinan seperti ini. Ini obat dari segala apa? Penyakit. Ya. Mungkin mereka perlu tanah ini banyak karena situ ada banyak imam-imam mereka yang dikubur di Baqi, dan itu imam kita Ahlussunnah juga. Cuma kita tidak meyakini mereka maksum, paham? Sama Imam Ali juga imam Ahlussunnah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang sangat kita cintai. Tapi yang jadi masalah keyakinan kita terhadap beliau berbeda dengan keyakinan mereka terhadap beliau. Kalau menurut kita Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidaklah maksum. Yang maksum cuma siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara menurut mereka Ali bin Abi Thalib tidak mungkin salah karena dipilih oleh Allah, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya lihat mereka ngambil pasir, bahkan ada yang makan, dan mereka mungkin ngambil banyak. Mungkin mereka butuhkan untuk bawa pulang ke negara mereka karena di negara mereka banyak orang kena AIDS. Mungkin itu obat yang manjur untuk menghilangkan penyakit apa? AIDS menurut keyakinan mereka. Karena kata mereka ini obat yang super, dawaul akbar, obat yang super. Kalau antum ketemu mereka tanya, itu obat pasir itu dosisnya berapa? Sehari 3 kali berapa sendok? Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara pengagungan mereka terhadap tanah Karbala. Baik.